Seorang pengembara yang terjebak hujan memutuskan numpang teduh di rumah seorang pria tua yang ramah. Namun, kenyamanan itu berubah menjadi mimpi buruk saat ia menyadari rumah sederhana itu ternyata adalah sebuah pohon besar yang hidup dan menyimpan rahasia dunia gaib. Terperangkap dalam akar-akar dan bisikan misterius, ia berjuang untuk melarikan diri dari jerat dunia lain. Apakah ia berhasil kembali ke dunia nyata, atau justru terikat selamanya? Perjalanan yang terpaksa berhenti karena hujan. Aku masih ingat jelas hari itu. Langit sudah menggelap sejak siang, tapi aku tetap melanjutkan perjalanan ke arah Bukit Cikadut. Jalan setapak makin menyempit, dikelilingi semak dan pohon besar yang menggigil diterpa angin. Aku cuma ingin mendaki ringan, sekalian merekam footage untuk vlog. Tapi sialnya, aku terlalu nekat, sendiri, tanpa teman, dan sinyal ponsel sudah hilang sejak 2 jam lalu. Rintik hujan mulai turun, menggoda tanah menjadi lumpur yang licin dan bau basah yang menyengat. Aku mempercepat langkah, berharap menemukan tempat berteduh. Suara petir menggelegar, seperti raungan raksasa yang marah karena aku mengusik wilayahnya. Aku hampir terpeleset 2 kali, dan saat hujan berubah menjadi deras, aku akhirnya menyerah. Aku butuh tempat berlindung. Beberapa puluh meter di depan, aku melihat bentuk samar, seperti rumah. Di tengah hutan, aku sempat berpikir itu hanya halusinasiku. Tapi saat kilat menyambar langit, bayangannya makin jelas. Rumah kecil berdinding kayu, beratap rumbia, berdiri di antara pohon-pohon tua. Aku merasa lega bercampur heran. Siapa yang tinggal di tengah hutan begini? Tanpa pikir panjang, aku mendekat sambil meneriakkan salam. Tak ada jawaban. Namun pintunya setengah terbuka, dan dari dalam tampak ada cahaya redup. Entah mengapa aku tidak merasa takut. Mungkin karena aku terlalu lelah, terlalu dingin, dan terlalu ingin berteduh. Jadi, aku pun melangkah masuk rumah itu, tanpa tahu bahwa yang kutapaki bukanlah lantai rumah biasa. Bertemu rumah sederhana dan orang tua yang ramah. Langkahku pelan saat menyentuh lantai rumah itu. Kayunya terasa dingin, agak lembab, dan mengeluarkan suara lirih seolah mendesah. Di dalam, suasananya temaram. Cahaya kuning dari lampu minyak menggantung di dinding, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari. Perabotnya sederhana, kursi bambu, meja kayu tua, dan sebuah dipan di pojok ruangan. Tapi semuanya tampak bersih, terlalu bersih untuk rumah di tengah hutan seperti ini. Tiba-tiba, dari balik tirai anyaman di sudut ruangan, muncul sosok lelaki tua. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput tapi tidak menyeramkan, justru hangat dan bersahaja. Ia mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang diikat tinggi. "Kamu kehujanan ya, nak?" Suaranya parau tapi ramah. Aku mengangguk, agak kikuk. Ia mempersilakan duduk, lalu tanpa banyak tanya langsung menyiapkan segelas teh hangat dan kain kering. Aku menatapnya sambil menahan rasa canggung. "Bapak tinggal sendiri di sini?" tanyaku sambil mengeringkan rambut. Lelaki itu tersenyum kecil. "Iya, sudah lama. Rumah ini diwariskan. Jarang ada yang lewat sini." Aku hanya mengangguk, meski dalam hati bertanya-tanya, rumah di tengah hutan, diwariskan? Kepada siapa? Tapi aku tak ingin tidak sopan. Dia sudah menyelamatkanku dari hujan dan dingin malam. Malam mulai turun, dan hujan tak kunjung reda. Bapak tua itu menyalakan bara api di tungku kecil. Bau kayu terbakar dan aroma teh rempah mengisi ruangan, membuatku mengantuk. Ia menyarankan aku tidur saja di dipan kayu. "Besok pagi kamu bisa lanjut jalan, asal jangan keluar sebelum matahari naik," katanya datar. Aku hanya mengiyakan, tak menggubris kalimat terakhirnya. Saat itu, aku pikir dia hanya bicara layaknya orang tua desa yang masih percaya pantangan lama. Aku belum tahu bahwa justru kalimat itulah satu-satunya peringatan untuk selamat. Aneh tapi nyaman. Malam pertama di rumah itu. Malam itu, aku terbaring di dipan kayu yang ternyata lebih keras dari kasur biasa. Tapi anehnya, aku merasa nyaman, seolah ada kehangatan yang merambat dari lantai hingga tulang-tulangku. Suara hujan di atap rumbia seperti musik alami yang menenangkan. Aku hampir bisa melupakan lelah dan dingin,
dan rasa was-was yang sempat muncul tadi sore. Namun, di sela keheningan itu, aku mulai mendengar suara-suara halus. Bukan suara hujan, melainkan bisikan-bisikan pelan, hampir seperti suara napas yang berirama. Aku mengira itu angin yang lewat celah-celah kayu, tapi suara itu kadang terdengar seperti kata-kata samar. Aku mencoba mengabaikannya, berusaha tidur, tapi rasa penasaran perlahan menyelimuti pikiranku. Aku bangkit dan menengok ke sekeliling ruangan. Bayangan di dinding seolah bergerak-gerak sendiri, walau aku tahu itu cuma efek cahaya dari lampu minyak. Tapi yang membuatku merinding, tiba-tiba angin dingin menyapu tubuhku walau semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aku menggigil, dan di saat yang sama kulihat daun-daun di luar jendela bergerak tanpa angin. Malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kehadiran yang tak kasat mata namun terasa begitu nyata. Aku tahu aku harus berhati-hati, tapi entah mengapa rasa takut itu justru membuatku semakin waspada, ingin tahu apa sebenarnya rumah ini. Aku memejamkan mata, berusaha memanggil ketenangan. Namun di balik gelap, bisikan-bisikan itu terus memanggil namaku, perlahan semakin dekat. Suara-suara dan gangguan halus. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala pening dan badan yang masih menggigil. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti udara beku merembes masuk dari sela-sela kayu. Aku menggosok mataku, mencoba mengingat suara-suara malam tadi. Suara bisikan yang tak kunjung hilang dari pikiranku. Saat aku berjalan ke ruang tengah, aku mendengar suara langkah kecil yang ringan tapi tak beraturan. Suara itu seolah berasal dari arah atas rumah. Aku menatap langit-langit kayu yang tampak kokoh, tapi entah kenapa terasa begitu berat di mataku. Aku naik ke tangga kecil yang terpaku di sudut, menuju loteng yang gelap dan penuh debu. Namun, ketika sampai di sana, tidak ada apa-apa kecuali bayanganku sendiri yang menari di dinding. Aku kembali turun, tapi suara langkah itu mengikuti. Kali ini lebih dekat, seperti ada sesuatu yang berjalan di belakangku. Aku berbalik mendadak, tapi yang kutemukan hanyalah udara dingin yang bergerak perlahan. Tiba-tiba sebuah tirai anyaman bergoyang meski tidak ada angin. Detik itu jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan sekadar rumah biasa. Sore harinya, saat duduk di depan rumah sambil menatap rimbunnya pepohonan, lelaki tua itu bercerita. Suaranya berat dan penuh rahasia. Ia bilang, "Rumah ini punya jiwa, Nak. Bukan rumah yang kamu kira. Kadang ia hidup dan bernapas, menyambut yang datang dan menjaga yang tinggal." Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Rumah yang hidup? Mungkinkah semua suara tadi adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan? Cerita si pemilik rumah tentang tempat itu. Malam itu, selepas makan sederhana, lelaki tua itu duduk di sebelahku dengan wajah serius. Ia mulai bercerita, suaranya pelan tapi penuh makna. "Rumah ini bukan rumah biasa, Nak. Ini adalah pohon tua yang sudah hidup ratusan tahun. Pohon itu bukan hanya tempat berteduh, tapi juga penjaga jiwa-jiwa yang tersesat." Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Jantung berdebar tak menentu. Ia melanjutkan, "Dahulu, pohon ini adalah tempat suci. Orang-orang yang hilang di hutan sering ditemukan dekat sini, tapi bukan oleh manusia. Mereka ditemukan oleh pohon ini, yang menghidupi rumah itu dengan tenaga gaibnya." Aku terdiam, membayangkan betapa luas dan dalam rahasia yang tersembunyi di balik dinding kayu itu. Lelaki tua itu menatapku dalam-dalam. "Setiap orang yang datang, seperti kamu, diberi pilihan, berteduh dan belajar menjaga rahasia, atau pergi dan melupakan segala yang terjadi di sini." Aku merasa berat untuk percaya, tapi pengalaman malam-malam kemarin membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang benar-benar hidup di rumah ini. Dengan suara lirih, ia menambahkan, "Jangan pernah mencoba membuka pintu yang menuju akar. Jika kau lakukan, kau akan terjebak selamanya dalam lingkaran waktu pohon ini. Rumah ini adalah rumah, tapi juga labirin jiwa." Aku merasa bulu kuduk merinding, menyadari bahwa apa yang kupikirkan tentang rumah sederhana ternyata jauh dari kenyataan. Kejanggalan demi kejanggalan makin terasa. Hari-hari berikutnya,
Aku mulai merasakan keanehan yang semakin nyata. Pagi-pagi aku mendapati jejak kaki kecil yang basah menempel di lantai kayu. Padahal aku yakin tak ada siapapun yang keluar dari rumah itu saat hujan deras mengguyur. Suara ketukan halus di dinding seolah-olah ada yang mengetuk untuk menyapa. Tapi saat aku melihat, tak ada apa-apa selain bayangan dedaunan yang bergoyang. Aku juga memperhatikan bahwa jam dinding tua di ruang tamu tak pernah bergerak, seperti waktu berhenti di dalam rumah ini. Bahkan ketika aku mencoba mencatat waktu dengan ponsel, layar tiba-tiba gelap seolah energi rumah ini menolak segala teknologi. Hal-hal kecil seperti ini membuatku semakin waspada dan merasa terperangkap di antara dunia nyata dan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, aku tersentak saat mendengar suara tawa anak kecil yang riang dari arah luar. Namun saat kubuka pintu, hanya ada kegelapan hutan dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat dan jelas, membuat darahku beku di pembuluh nadiku. Aku berlari masuk dan mengunci pintu, tapi suara itu terus mengikuti di luar, seolah-olah rumah dan hutan itu sendiri hidup dan bermain-main denganku. Ketika aku berbicara kepada lelaki tua itu tentang kejadian aneh ini, ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Pohon ini punya caranya sendiri untuk berbicara dan menguji penghuninya. Jangan takut, tapi jangan juga lengah. Semakin kau bertahan, semakin dalam kau akan terikat." Kata-katanya seperti mantra yang menghantui pikiranku. Aku sadar, aku bukan lagi tamu biasa. Aku sudah menjadi bagian dari rumah ini, pohon besar yang bernafas. Tanda-tanda bahwa itu bukan rumah biasa. Hari-hari terus berlalu, dan keanehan yang kurasakan semakin tidak bisa diabaikan. Aku mulai melihat tanda-tanda yang jelas bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan biasa. Dinding kayu yang semula kukira hanya usang dan retak, ternyata berubah seperti kulit pohon yang bergerak perlahan, seolah rumah itu bernapas dan hidup. Aku menemukan akar-akar halus yang merayap dari bawah lantai, menyusup ke setiap celah dan menyatu dengan kayu rumah. Saat disentuh, akar itu terasa dingin tapi juga berdenyut, seperti nadi kehidupan yang tersembunyi di balik rumah ini. Ada juga suara-suara bisikan yang semakin sering terdengar, seperti pohon itu ingin berkomunikasi tapi dengan bahasa yang tak bisa kupahami. Beberapa kali aku melihat bayangan samar yang bergerak cepat di sudut ruangan. Wajah-wajah yang tidak jelas, tapi matanya menatap penuh harap dan kesedihan. Aku merasa seperti diawasi oleh jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam rumah ini. Pintu dan jendela terkadang membuka dan menutup sendiri, seolah pohon itu mengatur siapa yang boleh masuk dan keluar. Malam-malamku pun diwarnai mimpi-mimpi aneh, di mana aku menjadi bagian dari pohon besar itu, merasakan akar dan daun-daunnya yang raksasa. Mimpi yang terasa nyata, sampai-sampai aku sulit membedakan mana kenyataan dan hayalan. Aku mulai takut, tapi juga penasaran. Rumah ini bukan hanya pohon biasa, ia adalah makhluk hidup dengan rahasia yang dalam dan gelap. Rahasia terkuak, rumah itu ternyata pohon tua. Malam itu, ketika bulan merah menyinari pekarangan, aku memutuskan untuk menjelajah bagian bawah rumah. Dengan senter yang redup, aku menyusuri ruang bawah yang selama ini tak pernah kukunjungi. Saat aku menyingkap sehelai tirai anyaman, pemandangan yang membuat jantungku berdegup kencang muncul. Akar raksasa yang melingkari seluruh lantai, menjulur ke segala arah seperti jari-jari raksasa dari makhluk purba. Aku meraba salah satu akar itu, dan saat itu tubuhku merasakan getaran aneh. Seolah-olah ada jiwa yang terperangkap dan ingin berkomunikasi. Tiba-tiba, akar itu bergerak perlahan, menutup jalan keluar, membuatku terkunci di sana. Aku panik, tapi ada kekuatan aneh yang menahan ketakutanku. Dalam kegelapan, aku melihat bayangan lelaki tua itu berdiri di sudut ruangan, tersenyum penuh arti. Ia menjelaskan bahwa pohon ini bukan hanya tempat berteduh, tapi makhluk hidup yang melindungi rahasia dunia lain. Ini adalah perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib, katanya. Siapa saja yang tinggal di sini harus siap menerima takdirnya, terikat dengan pohon ini, dan menjaga keseimbangan antara dua dunia. Aku merasakan beratnya tanggung jawab itu menghimpit dadaku. Saat malam beranjak larut, aku tahu aku bukan lagi tamu biasa. Aku sudah menjadi bagian dari pohon tua itu, penjaga rahasia yang tak pernah terungkap. Rumah yang aku kira tempat teduh ternyata adalah labirin jiwa dan akar kehidupan yang abadi. Di dalamnya, waktu dan ruang melebur,
dan aku terjebak dalam kisah yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Mencoba melarikan diri dari jerat dunia gaib. Setelah rahasia pohon tua terkuak, aku merasa terperangkap dalam sebuah labirin yang tak berujung. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri dari rumah itu, tetapi akar-akar yang menjulur ke segala arah seperti tangan-tangan gaib yang menahan langkahku. Setiap kali aku melangkah ke pintu, suara bisikan halus membisiki namaku, memanggilku untuk tinggal lebih lama. Aku berlari melalui lorong-lorong kayu yang kini berubah seperti akar pohon yang berdenyut. Cahaya dari luar semakin jauh, dan bayang-bayang mulai menari liar di dinding, menciptakan ilusi yang membingungkan. Tubuhku mulai terasa berat, seperti ditarik ke dalam perut bumi, sedangkan napas menjadi sesak karena ketakutan yang menguasai seluruh indraku. Dalam kepanikan itu, aku mengingat pesan lelaki tua, jangan pernah membuka pintu yang menuju akar. Tapi aku tak tahu mana pintu itu. Setiap pintu dan jendela kini tampak sama, menyatu dengan tubuh pohon itu. Aku menjerit, namun suaraku tertelan oleh hutan gelap di luar. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi perangkap jiwa yang tak mudah dilepaskan. Tepat saat aku merasa putus asa, suara lembut lelaki tua terdengar dari kejauhan, membimbingku perlahan ke jalan keluar. Ingat, kau bisa pergi, tapi bekasnya akan selalu ada. Dengan segenap tenaga terakhir, aku menembus kegelapan dan akhirnya keluar dari rumah itu, terengah-engah dan basah kuyup oleh embun pagi. Namun, di dadaku masih terasa berat beban rahasia pohon itu yang tak akan pernah hilang. Kembali ke dunia nyata tapi membawa bekas yang abadi. Tubuhku basah dan lemas, namun aku masih hidup. Pagi itu, sinar matahari menyapu kabut yang menutupi hutan, membawa kehangatan yang terasa asing setelah malam-malam penuh ketakutan. Tapi meskipun aku telah meninggalkan rumah itu, rasa berat di dadaku tidak pernah hilang. Ada sesuatu yang ikut keluar bersamaku, bekas dari dunia lain yang tak bisa kulepaskan. Sejak hari itu, aku sering merasakan bisikan halus dan melihat bayangan pohon besar itu di sudut mataku. Mimpi tentang akar dan rumah yang bernapas itu terus menghantui tidurku, mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi. Aku sadar, aku telah membawa bagian dari pohon itu dalam jiwaku, sebuah rahasia yang terikat erat dalam darah dan napasku. Orang-orang di desa mulai bertanya tentang perubahan dalam diriku. Aku tak lagi sama seperti sebelumnya, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamku, menuntut perhatian dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Aku belajar untuk hidup berdamai dengan bayangan itu, meski terkadang rasa takut dan penasaran masih menyelimuti pikiranku. Kini aku tahu, tidak semua tempat yang terlihat sederhana dan baik adalah seperti apa adanya. Ada rumah yang hidup, pohon yang bernafas, dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Aku hanya berharap, siapapun yang suatu saat numpang teduh di rumah itu, dapat memilih dengan bijak, antara bertahan dan terperangkap selamanya dalam akar kehidupan yang abadi.